Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna. Lama ya. Kangen ya. Ya biasalah ya kan. Kita jadi ibu rumah tangga karena bapak rumah tangganya entah sudah dibuat atau belum. Kadang-kadang kita itu pingin adanya perubahan dalam hidup. Itu pasti. Tapi bagaimana kayak kupu-kupu yang lucu. Eke sudah pakai mahkota kupu-kupu. Harusnya bisa berubah ya kan. Jangan berubah menjadi megaloman atau berubah jadi eh Huluk ya kan. Tapi kalau dia menjadi pemberani tidak apa-apa. Berubah menjadi berani itu bagus. Tapi berubah menjadi sesuatu yang sok-sok berani untuk hidup yang gak jelas juga jangan sayangku, nanti repot kalian. Kita tuh maunya hidup tuh enak, happy ya kan. Jangan terlalu ribet sama permasalahan yang gak ada guna ya kan. Nanti takutnya kalian itu berteriak seperti ada yang kita sering dengar tuh ya kan. Sakit dadaku, ku mulai merindu. Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang semu. Pejamkan matamu, ku bayangkan tubuhmu jika dipelukanku. Ikan, terlalu banyak ekspektasi hidup. Setiap manusia itu menginginkan sebuah ekspektasi dalam hidupnya. Wajar, bukan tidak wajar sayangku. Ya kan? Tapi jangan juga kalian berekspektasi ya kan. Makan bakso berasa makan spaghetti. Beda sayangku. Jangan berharap lu makan eh cimol, lu samain lu kayak makan eh pizza. Ya nggak sama lah. Tapi setiap manusia berhak berekspektasi dalam hidup, ya kan? Kalau nggak ada ekspektasi dalam hidup, ya repot juga. Hidup itu perlu adanya sebuah perubahan, tetapi perubahan itu pakai kenyataan, bukan pakai mimpi, bukan pakai ya nanti bisa, ya nanti enggak. Nanti jadinya malam keras ini ku terasa sepi, ku tak mau sendiri, I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Ya kan? Bener nggak? Kita mau cek and recheck, biasanya 10 ya, tapi ini ya sudah. Kondisi ekspektasi cinta manusia. Hati manusia ini berharap masih dingin, sedingin gunung es, ya kan? Hidup itu harus bisa lebih happy ya, jangan seperti gunung es. Ya paling tidak kena matahari juga gunung es tuh bisa mencair gitu loh. Jangan sampai gunung es itu masih begitu-begitu aja, dan pahami setiap orang hidup itu mempunyai tujuan. Tapi lihat ketika tujuan manusia kalau isinya ular, tahu sendiri kan ular itu suka ganti kulit. Hati-hati sama manusia ular. Kebanyakan orang berkata ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, tapi namanya kalau sudah ular ya tetap aja bisanya bisa mematikan, kecuali ular yang itu beda lagi, keles ya kan. Kalau ular kadut beda ceritanya. Bahkan kalau dilihat hati manusia itu terkadang tidak sesuai dengan pemikiran yang sebenarnya. Kadang manusia itu berpikir apakah ini bisa, apakah tidak. Hati manusia itu harus sejalan. Ekspektasi manusia antara lelaki dan perempuan itu biasanya terbawa di dalam konsep hidup yang seperti dadu. Dadu itu dikocok-kocok keluar ya kan. Kalau dia dapatnya enak ya enak, kalau dia dapat nggak enak ya nggak enak. Maksudnya hidup tuh jangan games, Cok. Hidup itu jangan bermain games, ya kan? Harus bisa melihat ya. Yang namanya rezeki itu haknya manusia yang sudah Allah berikan. Kalian bersyukur, janji Allah nggak akan pernah salah. Tapi please, orang-orang yang suka motong haknya manusia lain, berhati-hati. Apalagi yang seharusnya
sebuah janji itu ya ditepati, jangan sampai nggak ditepati, ya kan? Dan kalau dilihat di sini, kita mau setia, terkadang bingung arti kata setia. Setia setiap saat ya, Rexona keles ya kan, atau kita bilang setiap lingkungan ada, ya itu mas setia juga. Tapi rata-rata kalau kita bisa bedakan dengan kesetiaan manusia ya, kenapa manusia itu sulit untuk bisa setia? Ya karena itu tadi, harapan manusia ingin bahagia, tapi bahagia yang diciptakan itu bahagia yang membuat pusing diri manusia itu sendiri. Karena apa? Harusnya manusia ini bisa mencapai jalan yang harusnya dijalani. Dia suka melibatkan dirinya sendiri dengan kebingungan yang membuat dia tersesat dengan pemikirannya dia sendiri. Buat apa tersesat dengan pemikirannya sendiri? Yang namanya hati itu tidak ada yang tahu, Cong. Hati manusia itu nggak ada yang bisa ditebak. Dalam artian, hati manusia itu sulit untuk menebaknya karena apa? Ya, itu tadi. Sedalam apapun air laut, tidak bisa kita menilai dalamnya hati orang. Yang hanya bisa adalah ketika seperti sumur, dalamnya sumur mungkin bisa dilihat, tapi isinya sumur kita tidak mampu melihatnya. Dan pahami, jangan sampai kalian masuk di dalam kondisi yang isinya semua jamur. Lu tahu jamur kan? Jamur bikin gatal, cuy. Jangan sampai merusak yang namanya kebahagiaan diri lu sendiri hanya gara-gara masuk ke daerah toksik. Daerah toksik itu tidak bisa dikategorikan baik. Menurut pemandangan kondisi sebenarnya, ekspektasi kita ini bagus, ini baik, tapi tidak seperti itu. Jangan salah paham. Kalau kita melihat bulan, bulan itu indah, isinya tidak indah. Begitu juga keburukan dari manusia itu tidak bisa dikategorikan kita mampu melihat secara inti dan dalam, tetapi melewati kacamata hati kita tahu apa sih manusia ini maunya. Kalau diterawang, ya kan? Diterawang terus dilihat, ya kan? Tapi ini bukan uang kertas ya sayangnya, yang asli atau tidak. Tapi kalau bisa dilihat di sini, harapan manusia itu selalu menginginkan hidup itu benar-benar ada perubahan yang signifikan. Perubahan untuk bisa mencapai kebersamaan berdua dengan seseorang yang kalian mau. Apapun itu, kesabaran hidup manusia itu ada batas, itu betul. Tetapi ketika kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, maka kita akan sulit berpikirnya, ya. Dibawa aja kamu, King. Dan kebersamaan hidup itu memang rezeki itu sudah ada yang ngatur, sayang. Kita tidak usah berpikir ini belum, ini enggak, ini bagaimana. Tidak usah kita berpikir. Setiap perjalanan hidup, tangga kehidupan manusia itu sudah ada. Tangga kehidupan rezeki manusia itu sudah ada. Tapi bagaimana harapan kalian untuk bisa bersama dengan manusia yang bisa membahagiakan kalian untuk kehidupan yang baru? Kalian juga harus lihat, tidak semua yang kalian pikirkan itu mampu membuat kalian happy. Tangga ini adalah satu, tetapi kalau pintunya banyak, itu namanya kos-kosan, sayang. Ya nggak mau kan hati kalian hidupnya itu sama kos-kosan. Kita pengen punya rumah yang betul-betul mempunyai kunci yang jelas. Hati kita ini jangan sampai mempunyai kos-kosan yang banyak. Karena apa? Ketika kunci kesuksesan kita tidak memiliki, maka jangan salah, kita tidak akan mungkin mampu untuk masuk dan melindungi apa yang harus kita lindungi. Pahami tentang ekspektasi hidup manusia. Kalau mau berkomitmen, pastikan dengan manusia yang betul-betul bisa membawa hidup kalian nyaman. Karena apa? Jangan sampai masuk ke dalam manusia-manusia yang bertopeng, yang bermuka dua, yang tidak membawa kebahagiaan lahir dan batin. Komunikasi paling benar adalah jujur dan tahu arti komitmen itu apa. Oke sayang, semoga ini bisa membawa
manfaat untuk